Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang perampokan. Film ini berjudul Rabid Dogs, yang menceritakan tentang seorang pria dan putrinya yang sedang sakit dan perlu perawatan malah disergap oleh segerombolan perampok yang sedang diincar oleh polisi setempat. Namun perampok tersebut malah kena batunya karena ia berurusan dengan perampok yang lain yang jam terbangnya sudah lebih tinggi. Lantas, bagaimana kelanjutan perampok tersebut agar dapat lolos dari sergapan polisi? Dan bagaimana juga nasib dari perampok tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai di mana kita diperlihatkan dengan aktivitas manusia sedang berlangsung di hari yang begitu cerah dan sangat mendukung. Kehidupan masyarakat urban yang terlihat sangat sibuk sedang berlalu lalang. Juga kita bisa melihat bagaimana kesibukan pekerja bank yang melayani nasabahnya dengan menebarkan senyum terpaksa setiap saat agar nasabahnya merasa nyaman karena layanannya. Namun hari yang cerah tersebut tiba-tiba saja jadi mencekam karena terdapat sebuah kegaduhan di mana terdapat seorang perampok yang memakai topeng Slipknot mencoba merampok sebuah bank swasta di kota tersebut. Kita diperlihatkan jika perampok itu berhasil meraup uang dari dalam bank itu. Namun perampok ini nasibnya hampir mirip seperti Money Heist. Mereka kini sudah dikepung oleh pasukan polisi setempat. Namun nyatanya strategi mereka ternyata tidak seperti Money Heist. Dengan modal nekat mereka langsung melawan polisi tanpa rencana dan baku tembak pun tak terlalaikan. Dalam kejadian itu, para perampok tersebut berhasil melumpuhkan beberapa polisi. Mereka juga berhasil menyelamatkan diri dari kepungan polisi. Dalam pelariannya, mereka sudah terkepung dari segala penjuru kota. Namun mereka berhasil juga untuk lolos dari kejaran tersebut. Scene berganti di mana pada akhirnya mereka pergi bersembunyi ke salah satu mall di kota sana. Pada scene ini, kita akan diperlihatkan dengan wajah-wajah perampok yang imut ini. Mereka adalah Sabri, Vincent, Manu, dan si bos. Padahal, niat awalnya mereka sembunyi ke mall ini agar aman dari kejaran polisi. Namun, nyatanya mereka justru semakin terkepung saat para polisi mengetahui lokasi mereka. Melihat hal itu, Sabri pun langsung melayangkan tembakan ke atap dan langit-langit mall. Mereka pun akhirnya langsung lari kocar-kacir dikejar polisi di mall tersebut dan berujung di sebuah basement. Pada akhirnya mereka pun terpojok oleh polisi. Alih-alih untuk menyerah saja karena sudah terkepung, mereka malah menyandra seorang pria dan seorang wanita yang saat itu tak sengaja lewat ke sana. Kita diperlihatkan saat dimana Manu yang pertama kali ikut terlibat dalam perampokan ini terlihat agak panik dan tiba-tiba saja ia tidak sengaja menembak kepala seorang sandera pria yang ia pegangi. Melihat kejadian itu, polisi pun perlahan mundur, menjauhi mereka karena tidak ingin mengambil resiko jika salah satu sandera wanita itu ikut ditembak juga. Pada akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri dengan membawa sandera wanita yang dikenal dengan nama Mary. Scene pun berganti di mana mereka sedang mengendarai mobil yang sudah jauh dari kejaran para polisi. Kita diperlihatkan jika teman-temannya tidak sadar jika bos sebenarnya telah tertembak di bagian perut kanannya. Pada saat itu si bos merasa tak yakin akan selamat. Ia memberikan sebuah wasiat pada teman-temannya dengan mengatakan bahwa jika hasil rampoknya ini harus dibagi secara merata dan adil. Mereka pun mengiyakannya. Pada akhirnya, mobil tersebut diarahkan ke sebuah gudang bekas. Pada saat itu, si bos menyuruh mereka dan tawanannya, si Mary, untuk segera pergi melarikan diri dan menjauh dari kejaran polisi. Di sini kita akan diperlihatkan si bos yang akan melakukan pengorbanan demi menyelamatkan anak buahnya. Setelah anak buah dan sandranya sudah pergi, si bos langsung mengambil shotgun di mobilnya dan turun dari mobil untuk menghadang para polisi tersebut. Tibalah polisi tersebut di tempat bos berada. Belum juga adu tembak, si bos ini langsung KO dengan tembakan tepat mengenai kepala oleh si polisi. Kemudian scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Rock.
Rock saat itu sedang berada di toko mainan anak dan membelikan boneka untuk buah hatinya. Setelah keluar dari toko, ia pun langsung pergi dengan mengendarai mobil bersama putrinya. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba saja dihadang oleh para perampok tadi, dan mereka pun membajak mobil tersebut. Pada akhirnya para perampok dan Sandra ikut pergi bersama Rock. Di sini nih kita dikenalkan dengan putri Rock yang bernama Charlotte. Charlotte pada saat itu sedang tertidur lelap. Rock tadinya harus pergi mengantar putrinya ke rumah sakit untuk melakukan operasi ginjal pada putrinya. Tetapi ia malah harus menjadi supir dari para perampok amatir ini. Kemudian scene berganti di mana radio di mobil itu tengah mengudara dengan memberikan kabar tentang peristiwa pembunuhan dan penyanderaan di mal oleh para perampok yang sebelumnya telah menggasak bank swasta. Di lain tempat, para polisi yang juga mendengar kabar tersebut pun langsung segera melakukan pergerakan untuk menangkap para perampok tersebut. Di tengah perjalanan, gak ada angin, gak ada hujan, Vincent tiba-tiba menanyakan kepada Rock di mana keberadaan ibu dari Charlotte. Rock menjelaskan dengan raut wajah yang masih panik jika ibunya Charlotte sudah lama pergi meninggalkan mereka karena sudah tidak sanggup merawat putri semata wayangnya yang penyakitan. Radio pun mengudara kembali dengan mengabarkan bahwa salah satu perampok telah tewas dengan tembakan peluru menyangsang di kepalanya yang berlokasi di sebuah gudang bekas. Mendengar kabar kematian bosnya itu, Sabri yang tengah duduk di samping kemudi merasa sedih karena kehilangan sosok yang membimbingnya di jalan setan. Dalam suasana berkabung, Sabri menyuruh Vincent untuk melempar handphone milik Rock agar bisa menghilangkan jejak mereka dari kejaran para polisi. Saat di tengah jalan, Vincent menyuruh Sabri untuk membuang Mary karena ia merasa Mary sudah tidak berguna untuk dibawa bersamanya. Namun Sabri tidak mengiyakan saran tersebut karena itu bisa membahayakan mereka, karena bisa saja si Mary ini melaporkan mereka ke para polisi tersebut. Sabri pun menyuruh Rock untuk mengantarkannya ke perbatasan kota sampai pada akhirnya polisi pun kehilangan jejak dari para perampok itu. Kemudian scene berganti di sebuah jalan di mana pelarian mereka sedikit terhambat karena terjadi kemacetan di alas roban ala Eropa itu, di mana sedang terjadi adu mekanik antara supir truk dengan pengendara mobil karena sudah menabrak mobil hingga terguling. Setelah sampai di TKP, Rock menghampiri polisi yang berada di sana. Ia langsung melakukan negosiasi dengan polisi setempat dengan alasan jika ia sedang berada di posisi genting sekali karena putrinya perlu penanganan medis untuk segera melakukan operasi ginjalnya. Para perampok yang tak sabaran itu kembali kesal karena harus menunggu lama dari kemacetan tersebut. Pada akhirnya Sabri keluar dari mobil dan mengecek keadaan di depan dan memastikan jika Rock tidak melaporkannya ke polisi. Rock pun akhirnya kembali dan memberitahu mereka jika sudah diberi jalan oleh polisi. Mereka pun akhirnya pergi lewat kiri untuk melewati kemacetan tersebut. Kemudian scene berganti di mana Sabri dan kawan-kawannya melipir ke SPBU terdekat untuk mengisi bahan bakar. Di tengah pengisian bahan bakar, Rock memberikan sebuah suntikan bius kepada putrinya agar tidak merasakan sakit yang ia rasakan. Rock pun memperingati para perampok itu agar jangan sekali-kali mereka melakukan hal yang membahayakan demi menjaga putrinya tersebut. Rock pergi ke toilet sembari diawasi oleh Sabri. Saat berada di toilet, Rock mencoba untuk bernegosiasi dengan Sabri jika waktu untuk operasi ginjal putrinya itu tersisa 5 jam lagi. Namun Sabri menghiraukan permintaan tersebut dan tidak mempedulikannya. Sayang sekali, Rocky gagal meyakinkan Sabri untuk membiarkan mereka pergi ke rumah sakit. Di sisi lain kita diperlihatkan wajah Manu yang terlihat masih panik dengan kejadian saat di basement di mana ia tanpa sengaja menembak Sandranya. Di tempat lain, Sabri yang akan membayar bahan bakar tiba-tiba saja mendengar siaran TV, di mana berita tersebut sedang mengabarkan kejadian perampokan yang terjadi di bank swasta. Selain itu, acara tersebut memampangkan juga salah satu wajah pelaku yang wajahnya telah teridentifikasi. Salah satunya adalah wajah si Sabri. Penjaga toko yang tercengang karena orang yang dihadapannya adalah orang yang sama dengan di TV, langsung menodongkan senjata kepada Sabri. Sabri pun juga langsung menodongkan senjata kepadanya.
Akhirnya mereka pun melancarkan baku tembak dan akhirnya si penjaga toko pun tewas karena terkena tembakan dari Sabri. Kemudian scene berganti di mana mereka sedang melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan ada sedikit perdebatan kecil antara Manu dan Vincent. Karena Manu sedikit marah dan tidak nyaman melihat kelakuan Vincent yang terlalu agresif kepada Mary. Tiba-tiba saja ada 2 orang polisi yang telah menghadang mereka dengan 2 buah motor yang menghalanginya. Mobil pun berhenti dan Sabri kembali lagi menyuruh Rock untuk bernegosiasi agar bisa kembali melewati jalan itu. Namun di tengah pembicaraan, polisi tersebut serta-merta menodongkan pistol ke arah Rock. Melihat kejadian itu, rupanya Vincent langsung berganti posisi duduk ke arah kemudi dan langsung tancap gas dan secara membabi buta menabrak kedua polisi tersebut dan menghabisinya. Setelah kejadian itu, mereka kembali pergi dengan Vincent yang sekarang menjadi supirnya. Scene berganti di mana waktu telah berganti yang tadinya siang menjadi petang. Karena perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, kendaraan yang mereka tumpangi tiba-tiba saja mengalami pecah ban. Alhasil mereka menepi dulu sejenak ke pinggir hutan, sembari memanfaatkan jeda keberangkatan dengan beristirahat. Melihat waktu sudah masuk ke malam hari, Sabri pun menyuruh Rock untuk segera memperbaiki mobilnya itu. Di tengah peristirahatannya, Vincent menghampiri Manu yang sedang melamun. Vincent menghampirinya dan mengatakan agar tidak perlu khawatir dan mencoba meyakinkan Manu jika Sabri akan menghabisi nyawa ketiga orang tersebut dan mengambil barang-barang berharganya. Saat mereka sedang sibuk masing-masing, Mary memanfaatkan momentum tersebut dengan kabur ke area hutan dengan membawa Charlotte. Melihat kejadian itu, Sabri yang marah langsung memberikan bogem mentah ke wajah Vincent karena ia lengah dalam mengawasi Mary. Alhasil ia pun pergi mencari mereka dengan jalan kaki menyusuri hutan. Sedangkan sisanya pergi dan mencari Mary dengan mengendarai mobil. Mary yang masih dalam pelariannya merasa bersyukur karena ia melihat sebuah rumah penduduk sekitar yang tak berjarak jauh lagi. Namun saat akan menghampiri rumah itu sembari teriak meminta tolong, alhasil suaranya pun terdengar oleh mereka dan pada akhirnya pelarian Mary terhenti dan kembali lagi menjadi sandra. Kemudian scene berganti di mana jalan yang akan mereka lewati menuju perbatasan sedang dihadang oleh para penduduk sekitar yang sedang merayakan acara adat. Melihat kejadian itu, Sabri yang tampak kembali kesal hampir saja baku hantam dengan salah satu penduduk di sana, yang sebelumnya terjadi cekcok adu mulut dengan penduduk sana. Namun Rock berhasil mendinginkan suasana agar tidak terjadi keributan. Alhasil, Sabri menyuruh mereka untuk turun dari mobil dan mencoba untuk membaur dan menyatu dengan penduduk sekitar. Mereka pun akhirnya berpencar di area tersebut. Manu ditugaskan untuk menjaga Mary dan Charlotte. Mary kembali memohon kepada Manu untuk membiarkannya bebas dari pelarian ini. Manu pun dengan tampang wajah kesal tidak mengiyakan permohonan tersebut. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka yang membuat seorang wanita yang di dalam rumah memahaminya dan menghampiri mereka. Wanita tersebut tiba-tiba saja mengalihkan pangkuan Charlotte kepadanya dan memaksanya untuk membiarkan Charlotte istirahat di rumahnya. Setelah mereka berkumpul, Vincent tiba-tiba saja hilang entah kemana. Ternyata ia sedang berada di dekat mobil dan mencoba membawa kabur uang hasil rampok mereka. Sabri yang curiga langsung mencari keberadaan Vincent dan kembali menyuruh Manu dan Rock untuk menjaga Mary dan Charlotte. Sabri yang memergoki Vincent yang sedang berlari membawa hasil rampok langsung mengejarnya. Di sisi lain, Mary kembali mencoba lagi untuk melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan Manu dan langsung mengabari polisi setempat via telepon milik pemilik rumah. Setelah menelpon polisi, ia langsung mengabari Rock tentang pelaporannya dan polisi akan datang untuk menolongnya. Terjadi perdebatan di rumah tersebut antara Manu dan Mary, sehingga memancing pemilik rumah itu. Namun, Manu menodongkan pistol ke arah wanita tersebut dan menyuruh Mary, Rock, dan Charlotte untuk segera pergi keluar rumah. Saat Manu tengah lengah kembali, Rock langsung menghajar Manu dari belakang, sehingga terkapar dan mereka pun berhasil melarikan diri. Kemudian, scene berganti di sebuah tempat di mana kita diperlihatkan jika Sabri berhasil memojoki Vincent. Sabri yang sudah gelap mata memberikan tembakan kepada Vincent. Namun kita diperlihatkan juga jika Vincent tidak langsung tewas dari tembakan itu. Di sisi lain, Rock, Mary, dan Charlotte lari ke mobil untuk segera kabur. Di sana pun Sabri memapah Vincent sembari ikut mengejar mobil itu. Namun pelarian Rock dan Mary gagal karena penduduk sana menghadang mobilnya.
Mereka curiga dengan kegaduhan yang telah terjadi sehingga menarik perhatian mereka untuk mengeceknya. Tiba-tiba saja Manu yang merasa berdosa telah membunuh malah tampak pede dan langsung menembak penduduk sekitar yang menghalangi mobil tersebut. Bahkan ia pun membunuh si wanita pemilik rumah tadi agar menghilangkan jejak. Manu pada saat itu menjadi pembunuh berdarah dingin. Di sisi lain, kita di sini diperlihatkan jika terjadi sebuah pengkhianatan yang pelakunya adalah Vincent. Mereka pun pergi dari desa tersebut dengan Sabri yang sekarang menjadi supirnya. Kok Sabri masih baik ya, tidak sampai membunuh Vincent? Di tengah perjalanan menuju perbatasan, Vincent terlihat nampak sekarat karena luka tembak yang diberikan oleh Sabri. Di sisi lain, Sabri mengatakan bahwa jika Rock sudah terlambat dalam menyelamatkan putrinya akibat tidak mematuhi perintahnya, ia juga mencemooh Rock yang seakan-akan gagal menjadi seorang ayah yang harusnya menjadi pahlawan bagi anaknya. Malam itu menjadi malam yang penuh penyesalan juga bercampur emosi bagi Rock. Kemudian scene berganti di mana mobil tersebut berhenti di tepi danau. Sabri turun dari mobil dan pergi ke tepi danau. Ia langsung menyalakan flare untuk memberi sinyal ke orang lain yang melihatnya. Hal itu membuat hasil karena dari kejauhan ada sebuah boot yang akan datang menghampirinya. Melihat boot itu akan segera datang, Sabri langsung pergi ke bagasi mobil untuk mengambil uangnya dan menugaskan Manu untuk membawa mereka juga ke tepi danau. Melihat mereka yang sedang lengah karena sedang bersiap-siap, Rock pun memanfaatkan kelengahan itu dengan mengambil pistol yang ia sembunyikan. Pada saat itu juga ia langsung beraksi dan langsung menembak Manu tepat di lehernya. Ia yang sambil menyekik Manu juga langsung adu tembak dengan Sabri. Sabri pun tewas dari pertarungan tersebut. Tak hanya itu, Mary yang terkena peluru nyasar dari Sabri bakal mengira Rock akan menolongnya. Namun nyatanya tidak seperti itu, Rock malah langsung menembak Mary tanpa alasan apapun. Ia juga tak lupa untuk menembak mati Vincent yang tengah sekarat. Pada akhirnya, semua perampok dan sandranya tewas di tangan Rock. Tak lupa uang hasil perampokan mereka pun dirampok kembali oleh Rock. Rock pun pergi meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanan bersama Charlotte. Kemudian scene berganti di pagi hari di mana radio kembali mengudara dengan mengabarkan bahwa terjadi kasus kehilangan anak yang berusia 4 tahun saat akan pulang dari sekolah. Kita dibuat tercengang dan terkaget-kaget karena Charlotte merupakan anak yang tadi diberitakan hilang dan Rock sebenarnya adalah seorang penculik yang pedofil. Alasan Rock menyuntikkan obat bius bukan semata-mata untuk menahan nyeri, tetapi untuk tidak membiarkannya bangun dan memberontak meminta tolong. Sehingga kita dapat memutuskan jika penjahat yang asli dalam film ini adalah Rock itu sendiri. Dan film pun berakhir.